Halo teman-teman, hari ini saya mau bercerita sedikit pengalaman saya penghasilan pertama dari Facebook Pro teman-teman. Hanya dalam waktu 2 bulan aja. Ya teman-teman bisa lihat di di video saya sebelumnya di Facebook ya teman-teman. Penghasilan pertama saya dari Facebook Pro bisa mencapai $150. Sebenarnya $150 itu teman-teman sebelumnya saya udah dapat dari fitur bintang ya, tapi nggak seberapa, hanya $1-2 seingat saya teman-teman. Dan itu udah saya aktifkan lama. Nah untuk Facebook Pro sendiri yang untuk in-stream dan realnya teman-teman itu baru mulai di awal Januari. Tepatnya itu bukan di awal Januari sih, tepatnya di akhir Desember. Dan di akhir Desember pun itu saya baru ngupload video 1-2 ya. Habis itu di Januari 2024 mulai saya nekunin, saya ngupload video real dan video panjang VOD teman-teman. Tapi saya kalau di konten Facebook ini saya lebih banyak konten panjang karena durasi panjang. Karena kalau di video real itu saya kayak gini teman-teman ya. Kalau konten ini hanya pendek dan tidak ada manfaatnya, tidak ada edukasi di dalamnya, kalau menurut saya nanti gini teman-teman, mereka itu nonton, memang video saya ditonton, video real saya, tapi untuk next ke depan mereka nggak bakal mau nonton video saya lagi kalau nggak ada informasi yang menarik di dalam video saya. Makanya saya lebih memfokuskan video panjang teman-teman. Sedangkan sebenarnya video real juga potensi untuk berpenghasilannya gede sekali teman-teman. Karena gini ya, kalau di YouTube antara video panjang dengan video short teman-teman, itu kalau saya lebih ke video panjang ya. Karena video short ini untuk penghasilannya minim sekali, view jutaan, penghasilannya kecil sekali. Tapi kalau di Facebook teman-teman, antara VOD video panjang dengan video real itu luar biasa loh teman-teman. Penghasilannya itu 11-12. Jadi kalau menurut saya teman-teman, kalau teman-teman punya video-video pendek yang bagus, buat aja video pendek banyak-banyak. Tapi kalau buat video pendek ini targetnya kurang kena, teman-teman buat aja video panjang seperti yang saya lakukan. Nah, saya mau cerita sedikit teman-teman pengalaman saya gimana saya bisa mendapatkan $150 ini. Dan bahkan nanti next untuk gajian kedua ini saya perkirakan bisa di atas 200, bahkan mungkin 250 sampai dengan 300. Nah ini saya mau cerita sedikit teman-teman. Ini bukan murni dari akun Facebook Pro saya aja. Karena saya mengelola sebuah fanspage juga. Fanspage yang udah monetisasi itu baru satu. Yang monetisasi satu ini hanya iklan realnya aja, in-streamnya enggak. Dan ini dimulai juga di tahun 2024. Dan penghasilannya memang dari $150 itu teman-teman, saya dapat sekitar $90 dari Facebook Pro saya dan $60 itu dari fanspage saya. Nah, ini selama Januari sampai dengan menginjak Februari itu saya belum berpenghasilan karena belum monet. Nah, cuma di akhir Januari teman-teman, in-stream saya itu tercapai. In-stream saya tercapai dan bisa dimonetisasi, dan untuk realnya itu di Februari. Jadi pada saat saya gajian di Maret teman-teman, sebenarnya dari realnya itu sedikit, dan dari in-streamnya itu 1 bulanan saya bisa mencapai $150 tersebut. Dan ini terus bertambah. Kenapa saya bisa dapat kok cepet banget? Banyak yang bilang, Mas Timon tuh udah punya nama, udah tinggal ngupload aja udah banyak yang nonton. Nggak begitu teman-teman, nggak begitu. Jadi pada saat kita ngupload sebuah video, kalau konten kita itu bermanfaat dan orang suka sama video kita, dia nggak akan mandang Mas Timon ini udah punya nama atau belum. Dia nggak akan mandang itu. Mereka bakal nonton video saya, bahkan durasinya bisa panjang. Teman-teman bisa lihat ada beberapa konten kreator yang jumlah followersnya itu hanya 5.000, bahkan 3.000, belum monet ya. Tapi kontennya itu penontonnya sampai ratusan ribu. Contoh sederhana punya istri saya. Dia kemarin tuh ngupload video tentang masakan dicampur-campur ya. Nah terakhir itu saya ngupload video tentang edukasi gimana caranya nyetir untuk pemula ya, untuk jadi driver nyetir mobil matic. Dan itu terbukti teman-teman, kontennya itu karena penuh edukasi dan penuh drama di situ. Bukan drama ya, tapi memang itu memang momen-momen tertentu. Memang pada saat itu saya marah-marah dan istri saya itu nerima. Karena apa? Dia minta diajarin tentang mobil itu. Dan itu viewersnya tembus 50.000 viewers teman-teman. Jadi kalau masalah jam tayang di in-stream itu gampang sekali, dari satu video pun bisa terjadi. Dan itu terjadi juga di video saya. Saya dulu pada saat di Januari itu ngupload video panjang itu, saya nggak mikirkan ini nanti bakal kena bakal yang banyak nonton. Saya udah berpikir kalau saya membuat video dengan durasi
di atas 8 menit, orang bakal bosen, orang nggak bakal nonton video saya. Ternyata beda teman-teman cara berpikir saya. Ternyata di Facebook juga, kalau video kita itu edukasinya kena, orang suka sama video kita, mereka akan nonton dengan durasi panjang. Pada saat video saya 8 menit durasinya, mereka minimal nonton 3 sampai dengan 5 menit. Video saya bakal kena rekomendasi sama Facebook, bakal muncul di beranda-berandanya orang. Apalagi kalau sampai ditonton sama orang yang jumlah followersnya besar. Nah ini teman-teman, rekomendasinya ini mirip-mirip sama YouTube. Jadi kalau semuanya punya saya, video saya ditonton sama orang yang jumlah followersnya semuanya 20 ribu, 60 ribu, 100 ribu. Nah pada saat dia nonton video saya, itu para pengikutnya teman-teman, para pengikutnya, itu video saya bakal muncul di para pengikutnya dia. Dan itu terbukti, yang nge-share semakin banyak. Jadi kalau kita lihat indikator ya teman-teman, video kita itu bagus atau tidak di Facebook sebenarnya dari jumlah share-nya. Kalau jumlah share-nya semakin meningkat dan semakin banyak, berarti video kita itu bagus. Tapi kalau jumlah share-nya semakin gak ada, penontonnya semakin sepi, retensinya semakin pendek, itu berarti orang gak suka. Dan itu terbukti, makanya teman-teman, dari pengalaman saya ini, teman-teman sekarang itu fokus aja bikin konten yang menarik dan memang benar-benar bermanfaat. Kalau mau menghibur, ya benar-benar menghibur. Jangan bikin konten-konten real, menghiburnya hanya sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong dalam artian gini, hitungannya hanya 3 detik, 5 detik ya. Nggak jelas gitu kan. Ada tulisan, bikin efek-efek ketawa ya, kan seolah-olah lucu gitu kan. Padahal nggak lucu. Nah ini teman-teman yang merusak dari algoritma akun kita. Kalau orang udah nggak suka, besok-besok mereka kalau merasa terganggu sama video kita yang kita upload setiap hari, mereka bakal unfollow. Bahkan mereka bakal memblokir. Ini kok muncul terus di berandaku sih? Ini ganggu sekali. Nah gitu teman-teman. Makanya buat teman-teman, buat konten sesuatu yang menarik, usahakan kita mikir dulu. Kira-kira dari video yang saya upload ini orang ini bakal ketawa nggak? Kira-kira dari video yang saya upload ini orang bakal suka nggak? Kalau dari kita aja udah bilang, oh ini kayaknya bagus nih ya. Tapi kalau kita ngerasa ini nggak bagus, ya teman-teman jangan diterusin lah. Kalau teman-teman kontennya itu nggak menarik, cari idenya gimana? Cari idenya, tonton dulu video-videonya orang. Ini videonya sejenis nih sama punya saya. Saya kalau nonton video ini saya suka. Saya bisa nonton itu berlama-lama, retensinya panjang. Nah dari situ teman-teman contek aja cara bicara dia, materi yang dia sampaikan, teman-teman contek aja. Dengan mencontek, nanti teman-teman bisa kelihatan ya orang tuh suka sama video kita yang mana. Nah ini sebenarnya teman-teman bisa lihat pada saat saya bikin konten seperti ini. Sebelumnya saya sering nontonin video tutorial, video edukasi. Bahkan video tutorial dan edukasi itu sebenarnya mereka tuh pengikut saya. Mereka tuh penonton setia saya di YouTube ya. Mereka tuh ada pernah komentar dan saya nontonin video mereka. Oh ternyata mereka tuh buat konten kayak gini dan interaksinya banyak dan mereka suka, dan saya nonton sampai selesai. Karena apa? Ada informasi yang menarik di sana. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak bisa bikin edukasi yang menarik, bikinlah konten-konten yang menghibur. Tapi memang benar-benar menghibur dan konsistenlah ngupload videonya. Kalau nggak bisa setiap hari, mungkin teman-teman ngupload videonya 2 hari sekali, 3 hari sekali, tapi konsisten. Dan temanya nggak boleh dicampur. Temanya satu tema aja secara konsisten. Nanti kalau algoritmanya udah kebentuk, orang-orang yang suka sama video kita udah ngumpul teman-teman, otomatis ya video kita nggak usah di-up, nggak usah dimacem-macemin, nggak usah promosikan sana sini ya, nanti akan naik dengan sendirinya. Bahkan video-video lama kita itu bisa loh muncul-muncul di beranda mereka. Jadi kita investasi 50 video nih ngupload video. Nah teman-teman cek aja 2-3 bulan ke depan ada video-video lama kita yang bakal meledak. Bahkan viewersnya itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Penghasilan kita bakal menanjak terus.